Pernah nggak sih Anda dengar soal saham yang harganya terbang tinggi, padahal fundamental perusahaannya ya gitu-gitu aja, atau bahkan dipertanyakan? Nah, hari ini kita akan bedah satu kasus yang persis seperti itu, paradoks saham Kios. Coba lihat angka ini, 171,43%. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah lonjakan harga saham Kios hanya dalam waktu 1 minggu di bulan Desember 2025. Angka ini sontak menjadikannya jawara di bursa pada saat itu. Tapi, ada tapinya. Di saat yang sama, para analis pasar justru ngasih label yang berkebalikan. Fundamental Kios kosong. Maksudnya, kinerja bisnis perusahaan ini sebenarnya sama sekali nggak mendukung kenaikan harga sahamnya yang gila-gilaan. Aneh banget kan? Sebuah kontradiksi yang bikin kita garuk-garuk kepala. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan utama kita. Gimana ceritanya sebuah saham yang fundamentalnya dianggap kosong malah bisa jadi pemenang terbesar di pasar? Yuk kita coba cari jawabannya, bareng-bareng. Oke, investigasi kita mulai. Untuk memecahkan misteri ini, kita akan langsung terjun ke jantung permasalahannya. Kita bongkar data keuangan perusahaan langsung dari laporan resminya buat mencari petunjuk. Dan wow, petunjuk pertama yang kita temukan ini benar-benar bikin kaget. Coba lihat grafik ini. Pendapatan Kios itu dari 339 miliar rupiah di tahun 2021 terjun bebas sampai cuma tersisa 10,1 miliar aja di tahun 2025. Iya, Anda nggak salah lihat kok. Cuma dalam 4 tahun, pendapatan perusahaan ini amblas hampir 97%. Fakta ini tentu saja bikin lonjakan harga sahamnya jadi terasa makin nggak masuk akal dan makin misterius. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Masalahnya bukan cuma pendapatan yang anjlok. Perusahaan ini juga rugi terus-terusan loh, miliaran rupiah setiap tahun. Kalau kita lihat dari luar, situasinya kelihatan parah banget. Eits, tapi tunggu dulu. Justru disinilah ceritanya jadi makin seru. Di tengah semua data negatif ini, ternyata ada plot twist-nya. Ada satu titik balik yang mengubah semua pandangan kita yang tersembunyi di dalam laporan keuangan mereka. Nah, ini dia momen ahanya. Biarpun pendapatannya hancur-hancuran, laporan keuangan 2025 nunjukin kalau Kios berhasil membalikan keadaan. Dari yang tadinya rugi 13,8 miliar rupiah di 2024, mereka malah cetak untung 645,5 juta. Emang sih angkanya kecil, tapi perubahannya itu loh, dari minus ke plus itu signifikan banget. Oke, sekarang pasti kita semua mikir, gimana caranya bisa untung pas pendapatan lagi anjlok parah? Kan gak masuk akal. Jawabannya, ternyata mereka melakukan perubahan strategi bisnis yang benar-benar radikal. Jadi Kios ini ibaratnya banting setir. Ada 3 langkah utama yang mereka ambil. Pertama, mereka tinggalin bisnis lama yang volumenya gede tapi untungnya tipis banget. Kedua, mereka fokus ke layanan yang marginnya lebih tebal. Dan yang ketiga, mereka pakai anak perusahaannya buat nawarin layanan yang lebih spesifik. Contohnya manajemen inventaris. Strategi baru mereka ini, yang disebut targeting recovery, intinya adalah fokus di jasa manajemen inventaris. Dan ini berhasil, segmen baru ini tumbuh 49% di 2025, salah satunya karena mereka kerjasama dengan PT Pos. Hasilnya kelihatan banget, margin laba kotornya loncat dari cuma 0,9% jadi 17,8%. Jadi intinya, mereka rela korbanin pendapatan besar demi keuntungan yang lebih sehat. Oke, sekarang kita udah mulai ngerti ya cerita dari sisi perusahaannya. Mereka lagi berbenah. Tapi, itu baru setengah dari teka-teki loh. Sekarang kita geser fokus kita keluar. Kita coba cari tahu faktor pasar apa yang bikin harga sahamnya bisa menggila seperti itu. Dan ternyata salah satu kunci utamanya ada di sini, di struktur kepemilikan sahamnya. Coba lihat, porsi yang dipegang investor retail atau publik itu gede banget, hampir 60% dari semua saham yang ada di pasar. Nah, ini dia kombinasinya. Kapitalisasi pasarnya kecil, tapi saham yang dipegang publik banyak banget, atau yang biasa disebut high public float. Saham yang modal begini itu jadi sasaran empuk, rentan banget. Rentan sama apa? Sama yang namanya aksi goreng-menggoreng atau pump and dump, yang biasanya dimainin sama spekulan retail. Dan banyak yang percaya, inilah bensin utama yang bikin harganya naik turun secara ekstrim. Baiklah, kita sudah sampai di bagian terakhir nih, bagian kesimpulan. Setelah kita lihat dari sisi fundamental dan juga dinamika pasarnya, sekarang waktunya kita gabungin semua kepingan puzzle ini untuk coba menjawab pertanyaan paling penting. Berapa sih sebenarnya nilai wajar perusahaan ini? Yuk kita intip angka valuasinya.
Pas harganya di puncak Rp266 per lembar, nilai buku per sahamnya atau gampangnya nilai aset bersihnya itu cuma Rp128. Artinya apa? Harga pasarnya udah 2 kali lipat lebih dari nilai intrinsiknya, dan yang lebih gila lagi, lihat PER-nya atau price to earnings ratio-nya sampai 177 kali. Ini artinya, pasar rela bayar 177 kali lipat dari laba tahunan perusahaan. Ini adalah valuasi yang super optimis, yang nunjukin ekspektasi pertumbuhan ke depan itu tinggi banget. Nah, dari semua ini, kita sampai di pertanyaan penutup yang saya lempar ke Anda untuk direnungkan. Apakah kios ini benar-benar sebuah kisah turnaround bisnis yang luar biasa, di mana pasar udah bisa melihat potensi besarnya di masa depan? Atau jangan-jangan ini cuma gelembung spekulasi aja yang digerakin sama euforia investor retail dan bisa pecah kapan saja? Semua buktinya sudah kita beberkan. Sekarang, giliran Anda yang memutuskan.